Assalamualaikum anak-anak ibu di rumah. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, sekarang apa kabar anak-anak ibu di rumah? Ada sehat-sehat? Penting kamu jaga kesehatan, patuhi protokol COVID. Semoga-mogahan kita selamat dan kita terhindar dari musibah ini. Nah, anak-anak ibu, kita tetap lanjutkan pelajaran. Kita lanjutkan pelajaran yaitu mengenai KD 315, yaitu tentang kondisi alam Indonesia. Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini? Setelah belajar nanti, kamu harus bisa menjelaskan kondisi geologi Indonesia. Kemudian, apakah materi kita? Nah, kita akan membahas tentang kondisi geologi Indonesia, yaitu merupakan bagian dari kondisi fisik Indonesia. Nah, kita lihat dulu bagaimana kondisi fisik Indonesia. Kondisi fisik Indonesia dapat kita kelompokkan dalam 3 keadaan. Pertama, keadaan geologi. Kedua, keadaan bentuk muka bumi. Ketiga, keadaan iklim. Nah, kenapa kondisi fisik begitu penting? Karena kondisi fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Sekarang kita lanjut dengan kondisi geologi Indonesia. Secara geologi, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar. Pertama, lempeng Indo-Australia, kedua lempeng Eurasia, ketiga lempeng Pasifik. Nah, kita lihat peta di bawah ini menggambarkan lempeng-lempeng yang mengelilingi Indonesia. Kita lihat warna biru adalah lempeng Indo-Australia. Warna hijau adalah lempeng Pasifik. Warna kuning adalah lempeng Eurasia. Kita lihat keadaan Indonesia. Indonesia berada di tepi lempeng Eurasia. Nah, bertemu dengan lempeng Indo-Australia dan di timur bertemu dengan lempeng Pasifik. Nah, bagaimana keadaan geologi Indonesia? Nah, kita lihat dulu. Secara geologis, lempeng-lempeng muka bumi ini mengalami pergerakan. Kita lihat pada peta ibu. Nah, lihat pada peta ibu terdapat anak panah, yaitu arah gerakan masing-masing lempeng. Lempeng Indo-Australia bergerak arah ke utara. Lempeng Pasifik bergerak arah ke barat menuju lempeng Eurasia. Nah, jadi dalam pergerakan ini maka terjadilah pertemuan lempeng-lempeng di muka bumi. Nah, kita lihat bagaimana lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai barat Pulau Sumatera, lepas pantai selatan Jawa, dan pantai selatan dari Nusa Tenggara. Kemudian, lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di sebelah utara Maluku dan sebelah utara Papua. Nah, bagaimana keadaannya? Apa akibatnya bagi kondisi alam Indonesia? Nah, akibatnya pertama terbentuknya rangkaian pegunungan menjadi gunung api di sepanjang pantai Pulau Sumatera, pantai Jawa, dan Nusa Tenggara, dan di bagian utara Maluku dan bagian utara Papua. Kita lihat di peta ibu, pegunungan pantai barat Pulau Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa, dan pantai selatan Nusa Tenggara adalah akibat pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Kemudian pegunungan api yang terdapat di bagian utara Pulau Maluku dan daerah dataran tinggi di bagian utara Papua adalah akibat pertemuan lempeng Pasifik dengan lempeng Eurasia. Nah, kemudian apa akibat lainnya dari pertemuan lempeng itu?
terdapatnya fenomena gempa bumi. Kenapa? Karena tumbukan lempeng menimbulkan gentaran sampai ke permukaan bumi. Maka di Indonesia banyak terdapat gempa bumi. Nah, gempa bumi di Indonesia dapat dibedakan jadi dua. Pertama, gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik. Yang kedua, gempa vulkanik adalah gempa akibat terjadinya aktivitas gunung api. Nah, kemudian akibat tumbukan lempeng dan gempa bumi itu akan menyebabkan bencana-bencana di Indonesia. Di antaranya, pertama, tsunami. Kedua, gunung meletus. Kemudian, di Indonesia banyak terdapat gunung berapi. Jadi, kondisi geologi Indonesia akibat pertemuan lempeng ini, maka di Indonesia banyak terdapat gunung api, yaitu sepanjang pantai Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan gunung berapi juga ditemui di Sulawesi dan Maluku. Kemudian, banyak terdapat gunung-gunung berapi di daerah lainnya seperti yang terkenal dengan Gunung Tambora dan Gunung Krakatau. Nah, sekian materi kita ini dan kalian silahkan lengkapi tabel kita di bawah ini, yaitu lengkapi nomor dengan kolom nama gunung dan kamu cari di mana provinsinya dan kamu cari gunung berapi itu masih aktif atau udah tidak aktif. Yang ketiga, berapa ketinggiannya. Nah, sekian saja materi kita pada saat ini. Mudah-mudahan kamu bisa belajar dengan baik dan kamu buat catatan dengan baik. Dan selamat belajar. Dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum.